Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya hingga kita terus melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya? Ya, doa ustazah, harapan ustazah, anak-anak ustazah selalu sehat semuanya dan terus dapat mengikuti pembelajaran daring ini ya nak. Ya, anak-anak ustazah sekalian, minggu lalu kita sudah masuk pada materi kebugaran jasmani ya. Ya, ini sudah kita bahas sedikit tentang materi kebugaran jasmani. Ya, anak-anak ustazah, mungkin nanti kita akan ujian bulanan ya. Nanti ustazah share soalnya di grup ya. Jadi harus terus mengikuti pembelajaran ini ya sampai selesai semuanya. Baik, kita lanjut materi kebugaran jasmani ya. Ya, kita sudah tahu apa itu bugar ya. Kondisi jasmani seseorang ya, yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti ya. Jadi karena sudah terbiasa melakukan pekerjaan ya, hingga tidak merasakan kelelahan yang berarti ya. Baik, kita lihat di sini ya, kita ulang kembali. Komponen kebugaran jasmani meliputi beberapa hal ya. Ada 5 kelenturan. Ya, kelenturan, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, kekuatan. Nah, minggu lalu sudah ustazah jelaskan ya, berserta ada contohnya ya, kelenturan ya. Di sini kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Contohnya apa? Melakukan stretching ya. Mulai dari otot pergelangan tangan, jari, lengan ya, lengan, seperti olahraga yang pernah kita lakukan sewaktu SMP ya, sebelum kita melakukan gerakan olahraga yang sebenarnya kita melakukan peregangan ya. Contoh kelenturan bisa ya berupa pegangan sendi-sendi, lengan, pergelangan tangan, lengan, kemudian kepala ya, leher ya, leher, kemudian apa, pinggang. Nah, kemudian kaki juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya keseimbangan, kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Nah, ini contohnya minggu lalu apa ya, sewaktu kita melakukan misalnya berjalan di sebuah kayu ya, kayu yang ukurannya kecil, kita hubungkan kayu tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang bisa kita lalui dengan berjalan kaki di atasnya dan mengatur keseimbangan ya. Dengan kedua tangan biasanya bagaimana? Kita rentangkan ya agar seimbang berat badan kita ketika kita melakukan jalan di atas kayu tersebut. Atau sikap berdiri dengan satu kaki ya. Berdiri dengan satu kaki, kedua tangan kita rentangkan. Nah, kemudian sikap pesawat. Nah, berdiri dengan satu kaki, tapi kaki yang misalnya kaki berdiri dengan kaki kanan ya, berdiri dengan kaki kanan dan kaki kiri kita ya, kita angkat ke belakang. Sikap pesawat. Nah, kemudian badan kita bungkuk ya ke depan. Dan kedua tangan kita rentangkan. Nah, kita tahan melakukan kegiatan tersebut dalam waktu berapa lama, ya kan? Nah, kemudian
3. Kecepatan, kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Nah, ini contohnya misalnya lari sprint ya. Kemudian kelincahan merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Misalnya kelincahan ini apa? Lari zigzag misalnya ya. Lari zigzag bisa. Nah, kemudian kekuatan ini misalnya apa? Angkat berat ya, angkat berat misalnya angkat besi ya, seperti atlet-atlet yang angkat besi sampai 50 kilo sampai 100 kilo. Nah, kemudian lagi apa? Angkat barbel ya, barbel. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa contoh ya nanti ya. Contoh-contoh yang lain tentang komponen-komponen kebugaran jasmani ini ya. Nah, itu satu di antara banyak contoh yang Ustazah sebutkan tadi. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani ini minggu lalu ya, ada 3 gerak dasar dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan, yakni bergerak, move ya atau move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang dan lain-lain. Nah, itu bergerak ya. Rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang dan lain-lain. 2. Mengangkat atau lift ya. Rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, bola medicine dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics, push up, back up, sit up dan lain-lain ya, anak ustazah. Nah, ini mengangkat ya, gerak mengangkat barbel, bola ya dan sebagainya. Nah, ini adalah gerak dasar latihan kebugaran yang kedua. Sedangkan yang ketiga meregang ya atau stretch ya, rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Nah, tadi seperti yang Ustazah bilang, stretching ya, misalnya perenggangan sendi-sendi pergelangan tangan, kemudian sendi-sendi lengan ya, leher, pinggang ya, kemudian lutut ya, kaki ya, tungkai. Nah, itu ya, jadi kita perlu latihan peregangan sebelum melakukan kegiatan olahraga yang lebih berat lagi ya. Pembelajaran latihan kelenturan. Nah, di sini anak ustazah ya, ini adalah gambar ya latihan kelenturan otot tungkai. Ya, model 1 persiapan. Nah, anak ustazah bisa praktekkan ini di rumah dengan adiknya atau kakaknya. Anak ustazah misalnya duduk ya, sesuai dengan gambar berikut, duduk berhadapan dengan telapak kaki saling bertemu ya. Kemudian meluruskan kedua kaki sambil duduk dan saling menarik handuk dengan teman. Dilakukan berulang-ulang. 8 kali hitungan ya, tarik-tarikan ya. Nah, ini model yang pertama, kakinya lurus, sama-sama lurus ke depan keduanya. Kemudian ada model kedua, persiapan, duduk berhadapan dengan kedua kaki dibuka lebar ke samping dengan telapak kaki saling memegang. Nah, seperti ini kakinya dilebarkan, direnggangkan ya. Kemudian tarik menarik ya, gantian ya. Dilakukan dengan gerak sambil menarik secara bergantian berulang-ulang. 8 kali hitungan ya. Jadi ini bisa dipraktekkan. Ini latihan kelenturan otot kaki. Latihannya mudah ya. Nah, jadi anak ustazah bisa peragakan di rumah. Nah, kemudian ada lagi di sini kita lihat bagian B, kelenturan otot punggung. Nah, kelenturan otot punggung. Model yang pertama ya, persiapannya tidur telentang, kedua tangan di pinggang. Ya,
tidur telentang, kedua tangan di pinggang. Pelaksanaannya ya menopang pinggul. Jadi tangan tadi menopang pinggul ke atas dan kembali ke posisi tidur telentang. Menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting. Ya. Lakukan berulang-ulang, turun naik 8 kali hitungan. Ya, anak ustazah lakukan berulang-ulang, turun naik 8 kali hitungan. Ya. Ini mungkin karena kita belum terbiasa gerakan ini, mungkin untuk awal agak sulit ya, apalagi yang punya berat badannya ya melebihi dari berat normal ya, tinggi dan beratnya itu tidak seimbang misalnya ya. Nah, mungkin agak berat melakukan kegiatan ini kecuali anak ustazah latin berlatih ya. Untuk melakukan kegiatan kelenturan otot punggung ini anak ustazah rajin berlatih. Nah, bisa sebenarnya ada cara lain untuk melakukan melenturkan otot punggung ya, dengan misalnya berdiri tangan di pinggang ya kan, kemudian membungkukkan, berdiri tegak, kemudian tangan di pinggang, kemudian lakukan gerakan bungkuk ke depan bawah ke depan bawah seperti kita mau melakukan ruku ya, tapi tangan kita lurus ke bawah, hitungan 8 kali hitungan lakukan ya, bungkuk, tangannya lepas lurus ke bawah, kemudian balik lagi berdiri, tangan di pinggang dan badan kita condongkan ke depan, kemudian bungkuk lagi ya, tangan kita lepas ke bawah, kemudian berdiri lagi, badan kita condongkan ke depan, tangan kita di pinggang ya. Nah, bisa dilakukan dengan 8 kali hitungan. Nah, itu juga bisa melenturkan otot punggung pinggang ya. Nah, ada lagi model kedua, kita lihat persiapan tidur telentang. Nah, seperti ini, kedua tangan di samping kepala. Nah, ini dia. Kemudian pelaksanaannya, lentingkan pinggang ke atas dengan bertumpu pada kedua kaki dan tangan. Lakukan berulang-ulang atau 8 kali hitungan. Nah, ini adalah gerakan kayang lewat tidur ya nak. Nah, bisa kayang lewat tidur, jadi tidak dari berdiri. Nah, ini bisa gerakan kayang. Tapi untuk melakukan ini anak ustazah juga harus melenturkan dulu otot punggungnya, karena langsung seperti ini mungkin agak sulit ya. Nah, jadi lakukan gerakan dari awal tadi seperti ini atau seperti ini ya, kemudian lakukan gerakan seperti ini, baru gerakan ini ya. Ini berat badannya juga harus bisa ia tahan ya. Jika dia punya berat badan yang berlebih, mungkin sulit untuk melakukan gerakan ini. Ya, ingin melakukan gerakan ini ya tentunya dengan jalan rajin berlatih. Walaupun mungkin dia punya berat badan ya yang berlebih, mungkin jika rajin berlatih dan terbiasa hingga bisa melakukan ini ya terus menerus. Ya. Selanjutnya kelenturan otot pinggang. Tadi kelenturan otot apa yang pertama? Kelenturan otot kaki. Yang kedua kelenturan otot punggung. Yang ketiga kelenturan otot pinggang. Nah, kegiatan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti gambar ini, berdiri dengan kedua lengan di atas. Kemudian meliukkan badan ke kiri dan ke kanan dari posisi berdiri dan menahannya hingga 8 kali hitungan. Ya. Berdiri dan menahannya hingga 8 kali hitungan. Ya. Ini dilakukan berulang-ulang ya nak. Misalnya ke kiri, berdiri tegak lagi, ke kanan, berdiri tegak lagi, diliukkan lagi badannya ke kiri, nah, sampai 8 kali hitungan. Nah, anak ustazah juga bisa langsung memperagakannya di tempat ya. Nah, sekaligus sekalian mendengarkan materi ini juga langsung bisa memperagakannya di
di tempat. Nah, anak ustazah ya sekalian melatih kelenturan otot pinggangnya. Jika anak ustazah belum pernah melakukan ini, mungkin bisa jadi ya otot pinggangnya itu kita keliukkan ke kiri ataupun ke kanan, bunyi dia. Ya, kenapa? Ya karena mungkin belum terbiasa melakukannya. Ya, jadi dia kaku masih. Tapi jika anak ustazah rajin melakukan latihan ini, ya anak ustazah pinggangnya mungkin begitu diliukkan ke kiri atau ke kanan mungkin tidak bunyi lagi. Apalagi rutin, nah jadi bisa lentur ya, dan tidak terasa sakit lagi, kaku ya, karena sudah terbiasa. Nah, ini kegiatan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Yang A. Yang B, nah meliukkan badan dari posisi duduk. Nah, coba anak ustazah praktekkan ini. Nah, persiapan, lihat duduk sila atau mengangkang. Ya, seperti gambar ini. Kedua tangan di belakang kepala. Nah, kemudian pelaksanaan yang kedua, meliukkan ke samping, ke arah kiri dan kanan hingga sikut menyentuh lutut. Ya, setiap gerakan menahannya hingga 8 kali hitungan. Ya, meliukkan ke samping, ke arah kiri dan kanan hingga sikut menyentuh lutut. Nah, ini sikunya menyentuh lutut dengan meliukkan ke kanan. Nah, kemudian liukkan lagi ke kiri yang mana siku ini sampai menyentuh lutut juga. Ya. Lakukan hingga berapa? 8 kali hitungan. Ya, anak ustazah. Nah, ini latihan peregangan apa tadi? Otot ya, atau kelenturan otot pinggang. Nah ini latihan-latihan yang mudah untuk kita lakukan ya setiap paginya ya. Nah, kita lihat selanjutnya cara yang ketiga ya, meliukkan badan dari posisi duduk. Duduk dengan kaki kangkang, kedua tangan di samping badan. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan bersamaan pinggul terangkat dari lantai. Setiap gerakan ditahan 8 kali. Nah, paham anak ustazah maksudnya ini? Meliukkan badan ke kiri dan ke kanan bersamaan pinggul terangkat. Ya, anak ustazah bisa praktekkan ya sesuai dengan aba-aba yang kedua. Jadi ini duduk renggang, kita liukkan badan kita ke kiri dulu. Ya, kedua tangan kita di samping badan. Ya, samping badan, bisa juga ke lantai ya anak ustazah. Kita liukkan ke kiri, tangan kita menahan lantai sambil bagaimana? Sedikit panggul. Kalau kita liukkan ke kanan, panggul atau pinggang sebelah kiri kita terangkat ketika kita meliukkan badan kita dalam posisi kaki merenggang ke kanan ya. Kita liukkan ke kanan. Ya, nah begitu seterusnya hitungan 1 ya, kemudian hitungan 2, 1 ya, 2 ke kanan lagi ke kiri kita liukkan ya. Ya, bisa juga dengan posisi tangan seperti ini. Ya, atau posisi tangan yang seperti ustazah bilang tadi, tangan kiri kita, tangan kanan kita di sini posisi ini dan tangan kanan kita di lantai sini. Nah, kemudian kita liukkan badan kita ke kanan. Bisa jadi ini paha kita ini terangkat ya sedikit seperti itu ketika kita liukkan badan kita ke kanan. Nah, begitu juga dengan meliukkan badan kita ke kiri ya. Posisi tangan kanannya, tangan kirinya nanti di sini, posisi tangan kanannya bisa di lantai sini. Ya, dan kita liukkan badan kita ke kiri. Nah, bisa jadi otot paha kita sedikit terangkat ya. Nah, jadi anak ustazah bisa praktekkan. Nah, ya, jadi itu meliukkan badan dari posisi duduk. Selanjutnya anak ustazah ya, dari variasi latihan keseimbangan. Nah, jika tadi adalah yang kedua adalah kelenturan otot pinggang, yang ketiga adalah variasi latihan keseimbangan. Nah, ini pernah kita lakukan ya sewaktu di SMP tentunya. Ya, kita lihat sikap melayang ya, sikap melayang atau sikap seperti pesawat terbang ya.
Kita lihat di sini. Yang pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Ya. Yang kedua, kedua lengan lurus di samping badan. Ya. Yang ketiga, luruskan salah satu kaki ke belakang bersamaan. Berat badan dibawa ke depan dan kedua lengan direntangkan ke samping. Luruskan salah satu kaki ke belakang bersamaan, berat badan dibawa ke depan dan kedua lengan direntangkan ke samping. Punggung dan tangan sejajar, setiap gerakan dilakukan 8 kali hitungan. 3 sampai 5 detik dilakukan dengan kaki kanan dan kiri, ya. Ya, jadi anak usaha ini mudah sekali untuk mempraktekannya, sikap melayang seperti ini, ya. Mudah sekali melakukannya, ya. Sikap melayang seperti ini. Ya, jadi lakukanlah gerakan ini anak ustazah, ya, di tempat pun bisa. Sekarang juga bisa dilakukan, ya, sekaligus anak ustazah mendengarkan ya teori ini, ya. Jadi anak ustazah bisa langsung praktek di tempat. Ya, berdiri dengan sikap tegak, kemudian rentangkan tangan dan angkat kaki kirinya ke belakang, ya. Dan kaki kanan yang menopang. Ya, berdiri dengan sikap melayang. Lakukan 3 sampai 5 detik. Ya, jadi cukup mudah melakukan latihan ini. Apalagi sudah terbiasa, mungkin anak ustazah lebih ringan melakukannya, ya. Nah, lakukan berulang-ulang 1 sampai 4 kali. Dilakukan secara perorangan bisa, berpasangan atau kelompok juga bisa. Nah, jika berpasangan dengan saudara yang ada di rumah, ya, kakak, abang, adik, ya, atau orang tua, ya. Nah, bisa anak ustazah praktekkan dan cukup mudah, ya. Kemudian yang B, berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Nah, buatlah garis sepanjang 7 sampai 10 meter, berjalan dengan kedua mata tertutup di atas garis. Ya, dilakukan secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Nah, lakukan latihan ini dilakukan untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama dan sportif. Jadi anak ustazah bisa praktekkan ini, ya. Jadi jika di rumah lantainya tegel, nah di situ kan sudah ada garis-garis, ya, dari lantai tegel tersebut. Nah, coba anak ustazah peragakan berjalan seperti di garis lurus, ya, dengan mata tertutup. Dan tentunya kita membayangkan jika kita itu berjalan di mana? Di seutas tali. Nah, mata kita merem, ya. Kemudian tentunya sikap tangan kita bagaimana? Kita rentangkan, ya, ke samping kiri kanan, dan mata kita merem, kita berjalan, ibaratnya kita berjalan di seutas tali, ya. Tentunya kita merasakan harus adanya keseimbangan, ya kan? Nah, jadi gerakan itu juga bisa dilakukan, ya, untuk melatih anak-anak ustazah, ya. Nah, kemudian lagi lihat, ya. Selanjutnya berjalan pada garis lurus dengan kedua kaki jinjit. Nah, lakukan dengan kedua kaki jinjit. Nah, ini bagaimana? Nah, ini dengan membuka mata juga bisa. Lakukan di garis popping block yang ada di ruang tamu di rumah anak ustazah, ya, berada, ya. Jadi lakukan jalan jinjit. Nah, tahan berapa lama anak ustazah melakukannya? Apakah 7 sampai 10 meter itu anak ustazah bisa melakukan jinjit? Ya, berjalan jinjit seimbangkah berat badannya, ya, menahan jinjitan, ya. Karena berat badan bertumpu pada kaki yang sedang berjinjit tersebut. Jadi anak ustazah bisa melakukan ini. Nah, ya, ini kegiatan yang sebenarnya bagaimana mudah dan, ya, mudah, ringan dan mengasihkan sebenarnya, ya. Dari kegiatan yang awal tadi anak ustazah bisa praktekkan. Nah, jika anak ustazah melakukan kegiatan dari awal kita pelajari tadi seperti kelenturan, ya, dengan duduk, saling tarik menarik, ya. Semuanya anak ustazah peragakan sesuai dengan gambar yang ada. Nah, mungkin ustazah yakin anak ustazah cukup berkeringat itu melakukannya. Iya kan? Jika tidak percaya, anak ustazah praktekkan, ya. Tapi sungguh-sungguh, ya. Jadi anak ustazah, ya, bisa praktekkan ini dari awal sampai kegiatan ini
Ustazah yakin anak ustazah berkeringat. Nah, di situ sudah terjadi pembakaran lemak ya kan. Berkeringat melakukan olahraga kegiatan seperti ini. Tapi sungguh-sungguh gerakannya ya. Nah, jadi jangan main-main gitu. Jadi anak ustazah melakukannya sesuai dengan hitungan, berulang kali melakukannya. Ya misalnya 7 sampai 10 meter berjalan jinjit. Ya, jika anak ustazah bisa melakukannya pelan kemudian lakukan dengan cepat. Ya, jadi anak ustazah betul-betul berolahraga hingga bisa mengeluarkan keringat ya ketika melakukan latihan ini. Ya. Kemudian yang keempat, melakukan latihan kelincahan. Nah, jadi tadi setelah keseimbangan, ya yang keempat melakukan latihan kelincahan. Nah, ini juga sangat membutuhkan kecekatan ya, kecekatan ya badan kita ya melakukannya. Betul-betul lincah ya. Kalau kata orang Medan bilang ligat ya. Orang Medan bilang ligat ya. Iya kan? Nah, jadi lincah, cekatan badannya ya melakukan satu kegiatan. Misalnya kita lihat di sini nih bagaimana kegiatannya, kita lihat lompat melewati box berulang-ulang. Nah, sanggupkah dia melakukan lompat melewati box berulang-ulang tanpa terjatuh? Nah, jika tanpa terjatuh, nah berarti ya dia bisa melakukan kelincahan ya, badan dia lincah tanpa jatuh, lincah badannya ya, tanpa jatuh, tanpa cedera ya, lincah badannya karena ya kegiatan ini akan terbiasa jika dilakukan secara berulang-ulang dan mudah untuk melompati box tersebut ya karena sudah biasa dilakukan. Satu, ya kita lihat tinggi box sekitar 9 sampai 10 cm. Nah, 9 sampai 10 cm ya. Nah, ini juga anak ustazah jika kegiatannya berlanjut anak ustazah lakukan dari berjalan jinjit di atas kemudian melewati box, anak ustazah punya kotak yang tidak dipakai di rumah, kotak-kotak seperti kotak Indomie ya atau mungkin kursi yang tinggi ya. Tinggi boxnya, nah di sini 9 sampai 10 cm. Nah, jika ada lebih juga anak ustazah tidak mengapa, ya kan? Bisa dilakukan kegiatan seperti ini, melompati, ya lompat melewati box. Langkah pertama ketika melompat mendarat di atas box, lalu mendarat di lantai. Langkah kedua melompat langsung melewati atas box dan mendarat di lantai. Ya, latihan ini dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama dan sportivitas. Nah, lakukan kegiatan ini anak-anak ustazah bersama adik anak ustazah ya. Pasti kegiatan ini sangat mengasihkan ya, berolahraga pagi. Nah, seperti ini kegiatannya ya, lari, lompat box, kemudian lompat lagi ke lantai. Ya, jika ada 2 sampai 3 box, nah itu cukup membuat anak ustazah itu beraktivitas ya dan mengeluarkan keringat ya. Nah, jadi dilakukan dengan kegiatan tadi dari awal. Ya, jadi anak ustazah setiap pembelajaran penjas ini ya kita kan tidak bisa melakukannya secara bersama ya karena tidak bertatap muka. Jadi anak ustazah lakukan kegiatan ini di rumah. Ya, lakukan kegiatan ini di rumah. Praktekkanlah ya anak ustazah. Jadi anak ustazah tidak hanya mendengarkan ya kegiatan ini dari ustazah. Jadi anak ustazah bisa langsung praktekannya, ambil box ya. Terlebih lagi anak ustazah sudah tahu batasan materi kita, pelajaran kita sampai mana. Tentunya anak ustazah bisa mempersiapkannya ya terlebih dahulu, melihat buku elektronik yang ada, pembelajaran apa ya ketika masuk pelajaran penjas, dan anak ustazah bisa mempersiapkan ini. Jika tidak ada box kotak ya, bisa juga dengan kursi kecil pendek jika ada 2 atau 3. Nah, silahkan lakukan kegiatan berikut ini ya, lakukanlah agar anak ustazah mendapatkan gerakan olahraga ya seperti kegiatan kita ya, sesuai dengan materi ini ya anak ustazah ya di rumah. Ya. Nah, melompat naik turun ke atas box dengan kedua kaki. Nah, yang kedua lihat lompat melewati bangku senam berulang-ulang. Nah, lompat dari sini ya, dari kiri ke kanan lompatnya. Nah, bisa anak ustazah praktekkan seperti ini. Nah, tentunya harus latihan melompat dulu ya.
Nah, tentunya bangku yang diambil yang mungkin tidak terlalu lebar ya nak. Ya mungkin sekitar lebarnya ini berapa ini lebarnya, kita lihat. Tinggi bangku sekitar 9 sampai 10 cm. Nah, tapi panjang ya. Pertama kita melompat mendarat di atas bangku, lalu mendarat di lantai. Nah, lompat dari sini ke bangku, kemudian lompat lagi kemari, lompat ke bangku lagi, lompat lagi ke lantai. Nah, begitu seterusnya. Ya, kedua melompat ya, melewati atas bangku. Latihan ini dilakukan secara perorangan atau kelompok ya. Nah, ini juga kegiatan yang mudah ya. Dengan catatan ini bangkunya jangan terlalu tinggi agar mudah kita lompati. Ya, ini juga pastilah kita melakukannya ya, mengeluarkan tenaga, sedikit tenaga, dan tentunya dilakukan kegiatan ini dilakukan ya pasti anak ustazah berkeringat itu olahraga melakukan kegiatan ini ya. Jadi anak ustazah bisa ya praktekkan di rumah ya. Nah, kemudian lagi kita lihat kegiatan yang ketiga. Ini tadi melompat melewati bangku, senam berulang-ulang. Nah, kemudian ketiga lari melewati patok secara zigzag. Nah, ya. Lari zigzag. Misalnya anak ustazah di halaman rumah ya, mungkin memang tidak butuh, walaupun tidak luas sekali tidak mengapa. Anak ustazah bisa buat rambu-rambu ya. Apakah tiang yang bisa diberdirikan ya, ataukah keranjang yang bisa anak ustazah bariskan, dan anak ustazah buat silang ya, batas-batasnya ya. Kemudian langkah pertama lari dengan pelan atau jogging. Nah, jadi anak ustazah bisa peragakan seperti ini ya. Nah, jadi anak ustazah bisa peragakan dari lari kemari seperti ini ya. Nah, ya ini pun tentunya pernah kita praktekkan juga sewaktu di SMP ya. Dan ini melatih kelincahan. Awalnya mungkin lambat, tapi langkah kedua lari agak cepat. Awalnya dilakukan dengan lambat, kemudian latih lagi larinya dengan cepat. Ya. Lari zigzag. Ini untuk melatih apa? Melatih kelincahan. Ya, anak ustazah sekalian. Baik, anak ustazah, karena waktunya sudah habis, jadi materi kita cukup sampai di sini. Lari melewati patok atau secara zigzag ya anak ustazah, dan ustazah berharap anak ustazah praktekkan di rumah. Nah, oke, dibaca-baca catatannya ya. Saja akan berikan soal ya, tidak banyak-banyak, 3 saja. Ya, waktunya nanti ustazah share di grup ya. Jadi kita cukupkan materi tadi sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.